tapi banyak umat Islam membaca Quran salah. Kalau baca Qurannya salah, rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran. PBNU Kiai Haji Said Asrori, Ananda Saudara Nabil Harun, Ketua Umum Pencaksilat Pagar Nusa, Pencaksilat NU Pagar Nusa. Ayahnya teman saya di Mekah, kakeknya Kiai Asrori teman ayah saya di Rembang. Kemudian Kiai Asrori menjadi menantu Kiai Khalil Harun, menantu gurunya, dan punya putra Gus Harun, itu yang teman saya. Nyai dari Kiai Asrori namanya Nyai Makmunah. Nah, Gus Nabil ini Ketua Umum Pagar Nusa 2 kali, 2 periode. Kebetulan mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, Masya Allah. Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI. Berdiri. Alumni Lirboyo asli. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa jumalai abnai wa banati ayyul hudur. Alhamdulillah, malam hari ini tanggal 1 Januari 2024 saya Bodolan Ketua Umum PBNU silatul arham dengan warga Nahdliyin Babat, wabil khusus dengan Kiai Mustaqim dan Kiai Makmun, dalam rangka memperkuat tali persaudaraan, ukhuwah sunniyah Nahdliyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Alhamdulillah, Kiai Makmun, Kiai Mustaqim fi sihhatin wa afiyah. Attala baqa'ahum fi khidmatil ummah. Tukhran lana wal ummah. Saya bangga ternyata sampai sekarang Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah di mana-mana semakin maju, semakin berkembang, semakin menunjukkan eksistensinya. Artinya apa? Artinya selama masih ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan diikuti oleh para pengikutnya, umatnya, saya yakin agama Islam di Indonesia tidak akan bubar. Karena dipelihara, dijaga oleh para ulama. Kalau ormas Islam tidak dijaga oleh para ulama, itu hanya namanya saja, pelangnya saja, mereknya saja. Tapi substansinya nol besar kalau tanpa ulama. Ulama terutama ashabil ma'ahid, pemangku pesantren, itulah yang menjaga, mengawal, meningkatkan, mengembangkan mafahim wa ta'alim ulumuddin Islam. Satu. Yang kedua, selama Nahdlatul Ulama masih kuat, masih eksis, saya yakin negara Republik Indonesia tidak akan bubar. Ila yaumil qiyamah, insya Allah, selama saya ada Nahdlatul Ulama. Yang berjasa besar membangun peradaban kemajuan Islam adalah para kiai, para ulama. Coba, ketika zaman Rasulullah SAW
Al-Quran ditulis dengan tulisan Arab yang belum sempurna. Walaupun para sahabat bisa baca, bisa ngapal. Yang bisa baca jarang sih, pakainya hafalan. Setelah tulisan Arab zaman Kanjeng Nabi, titik mawon boten wonten. Ba tak podo, jim ha kho sama, dal gak ada bedanya, ro zai gak ada bedanya. Setelah umat Islam berkembang, kesulitan baca Quran. Piye bedakan antara ba, ta, nun, ya, sama itu. Maka ada seorang ulama yang berjasa besar, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras siapa? Duh, biasanya nyebut jenenge Toto. Rodo angel. Tahun 59 Hijriah, wad'un nuqat 'alal huruf. Membikin titik untuk membedakan huruf satu dengan yang lain. Ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta titik tiga di atas, jim titik satu di tengah, ha non titik, kho titik satu di atas. Gimana? Itu yang bikin ulama itu, tabi'in. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Sudah ada titik, mulai orang gampang baca Quran. Tapi semakin meluas, umat Islam semakin bertambah lebar. Banyak yang kesulitan baca Al-Quran. Sudah ada titiknya itu. Maka untuk mempermudah baca Al-Quran, ada seorang imam, ulama. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Siapa? Enggak akan saya ulang loh, harus hafal. Sekali nyebut harus hafal. Membikin harokat. Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Yang bikin siapa namanya? Tahun 175 Hijriah. Mulai masyarakat gampang baca Quran. Titiknya ada, harokatnya ada. Tapi banyak umat Islam membaca Quran salah. Kalau baca Qurannya salah, rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran. Karena bacanya tidak benar. Maka ada seorang ulama namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Wafat tahun 224 Hijriah. Bikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu memperbaiki baca Quran. Baru ada istilah terminologi. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, huruf halak. Siapa namanya itu? Yang bikin tadi? Alah lupa. Abu Ubaid Qasim bin Salam. Jadi ulama berjasa besar tidak? Berjasa betul. Sekarang kita tinggal baca Quran enak sudah. Titik ada, harokat ada, ilmu tajwid tinggal belajar sebentar bisa. Tinggal kita rajin baca Quran mohon pun. Perangkatnya sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh para ulama. Maka orang Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama, harus rajin baca Al-Quran. Dan kita berterima kasih kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, Khalil bin Ahmad Al-Farohidi, Abu Ubaid Qasim bin Salam, yang telah berjasa besar membimbing kita agar kita baca Quran dengan benar. Bangun tidur, sebelum kita ngejak ngomong dengan orang, ayo kita ngejak ngomong dengan Allah dulu. Itu baca Al-Quran. Baru setelah baca Al-Quran selesai, ngejak ngomong sama orang mau bertengkar, mau
Mau tawar menawar, mau apa terserah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fa faqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina id ja'at walam tadumi. Ya Allah, idtatlu qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Quran adalah, nih Quran itu ya, mushafnya, saumama iki mushaf Quran nih saumama iki. Mushafnya hadis baru, kertasnya baru, tintanya baru, yang mencetak manusia ya makhluk yang baru, dicetak di Surabaya, cetak di Madinah, baru betul. Tapi hakikatnya Quran sebagai sifat datil qadimah, qadim. Hakikatnya Quran, sifatnya Gusti Allah, qadim. Ada paham betul ini? Mushafnya hadis, hakikatnya qadim. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Mushafnya hadis muhdatsah, tapi hakikatnya sifatnya Gusti Allah berarti niki qadimah. Damat ladaina fa faqat kulla mu'jizatin. Para nabi-nabi mukjizatnya hebat. Nabi Musa tongkatnya bisa memukul Laut Merah jadi jalan tol. Hebat betul? Masih wonten? Masih ada? Enggak ada. Nabi Musa tongkatnya bisa dipukulkan batu keluar sumber air 12. Masih ada? Ya enggak ada. Nabi Ibrahim dibakar boten mempan. Masih ada? Hebat tapi sudah enggak ada. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang sakit parah, diusap supaya sembuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Hebat, masih ada. Tapi mukjizatnya Rasulullah SAW Al-Quran masih ada ila yaumil qiyamah. Itu mukjizatnya orang Islam tuh. Mukjizatnya Nabi Muhammad, kebanggaannya umat Islam. Ketika mendengarkan Al-Quran, orang Arab semua tercengang, terheran-heran. Muhammad belajar dari mana? Nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, nggak pernah keluar negeri. Tiba-tiba menyampaikan kalam yang redaksinya sangat baligh, sangat unggul bahasanya, tinggi bahasa sastranya, isinya pun luar biasa. Cerita Nabi Adam, Hawa di sorga, makan buah-buahan dilarang, diusir dari sorga. Kondi Muhammad belajar dengar dari mana dia? Belajar dari mana? Cerita Nabi Musa nyebrang Laut Merah dengan Bani Israel 700.000 dikejar Fir'aun. Dari mana Muhammad tahu cerita itu? Gak pernah bergaul dengan orang Yahudi, gak pernah bergaul dengan orang Kristen. Di Arab yang jahiliyah, cerita Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahud, Nabi Soleh, dan seterusnya, Nabi Nuh. Dari mana? Semua tersengang. Hanya ada yang mengatakan, ini yang menolak ini, Muhammad itu pengen terkenal. Sedangkan orang Mekah, orang jahiliyah, menghormati orang hanya 3 macam orang. Berapa? 3 macam. Kalau 3 macam orang dihormatin. 1, syair, penyanyi. Wah, pujangga. Pasar Ukad, sebelum musim haji, pasar malam, lomba bersyair. Nanti terkenal. Yang syairnya baik, ditulis, digantung di Ka'bah. Yang menang itu. Muhammad itu pengen terkenal ibu. Makanya dibaca itu syair itu. Quran menjawab,
wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah. Muhammad tidak layak belajar syair. Dan saya tidak mengajarkan Muhammad bersyair. Enggak. Yang dibaca Muhammad bukan syair. Jadi orang jahil itu sangat mengeluh-elukan, menyanjung-nyanjung penyanyi, penyair. Kalau ada orang babat masih keterlaluan ngefan dengan penyanyi, berarti masih? Jawab, berarti masih? Ngaku dewe. Silakan senang penyanyi nggak apa-apa, tidak berlebihan. Nonton dangdut sampai nggak sholat isya, nggak sholat subuh, gimana? Itu jahiliyah itu. Kalau yang sekedar senang nggak apa-apa lah. Nomor 2, masyarakat jahiliyah menghormati kahin, dukun. Pemana mau pemilu ini, mau pilpres, dukun paling laris nih. Muhammad yang dibaca itu mantra-mantra perdukunan itu. Mantra-mantra paranormal yang dibaca itu. Quran menjawab, wala biqauli kahin. Bukan mantra-mantra dukun. Quran bukan mantra-mantra dukun. Masyarakat jahiliyah sangat hormat dengan dukun. Kalau orang babat, ada orang yang sangat-sangat fanatik dukun, berarti masih ada nggak? Ada nggak? Nomor 3, masyarakat jahiliyah sangat hormat dengan tukang sihir, sahir. Yang dibaca Muhammad itu sihir itu. Yaquluna in hadza illa sihrum mubin. Jadi baca Muhammad itu sihir itu. Quran menjawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan dari dirinya sendiri, bukan karangannya Muhammad, bukan ciptaannya Muhammad, tapi semata-mata wahyu dari Gusti Allah. Jadi orang jahiliyah itu sangat mengagungkan penyanyi, dukun, dan tukang santet. Bapak tukang santet buatan? Wonten? Pun. Tapi yang menerima Al-Quran banyak. Antara lain Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau berburu di luar kota Mekah ke padang pasir setengah bulan. Pulang dari berburu masuk kota Mekah, mendengar berita adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah, apa-apaan adik saya ini meninggalkan agama nenek moyang. Parah nih Umay, tempelengin. Sampai di pintu rumahnya Fatimah. Fatimah lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Sayyidina Umar mendengarkan bacaan itu dari dalam rumah, dia di pintu, melumpruk, terduduk, lemes. Toha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran kepadamu untuk membuat kamu cilaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi Quran saya turun kepadamu untuk peringatan bagi orang yang mau diberi yang mau diperingatkan. Dari mana? Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa itu? Ar-Rahman.
yang menguasai arash sampai ujung jagat alam raya ini. Itu Sayyidina Umar ngelumpruk, ketok pintu, mengambil kertas yang dibaca Fatimah, dia ikut baca, kemeringat, keluar keringat dingin, dengan tanya, Aina Muhammad al-an? Sekarang Muhammad di mana sekarang? Depan jenengan, mendengar baca Quran, ngelumpruk lompat ngob. Umar adiknya jawab, di sana. Nabi Muhammad sekarang ada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Umar lari, ketok pintu. Kanjeng Nabi dengan beberapa sahabatnya ketakutan, para sahabat ketakutan. Umar terkenal apa? Preman. Terkenal preman. Mau apa ini? Umar ini mau marah-marah ini. Nabi Muhammad dengan tenang buka pintu, Umar masuk memeluk Rasulullah, menyatakan masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadah. Nabi bersabda, ini doaku yang dikabulkan oleh Allah. Saya selalu berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Salah satu aja, gak usah dua-duanya lah. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Salah satu aja masuk Islam. Islam kuat ini. Hidayah turun kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah dan wahai teman-teman semuanya, mulai besok baca Quran jangan di sini. Di masjid. Sholat jangan di sini. Sembunyi. Di masjid ada saya. Jangan takut, ada saya. Siapa yang ingin istrinya janda, anaknya yatim, ayo lawan saya. Siapa yang ingin istrinya janda, anaknya yatim, lawan saya. Nah di sini harus ada orang kayak gitu, Ki Makmun. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak di sini yang gitu? Terus berjuang Ki Makmun, Ki Mustaqim. Ada saya, ada nggak gitu? Ketoy nggak ada, ketoy. Penakut katanya kelihatan. Melempem gitu. Adem ayem. Nah gitu. Harus ada Sayyidina Umar di babat ini. Ngoten nggih? Pun. Itu cerita begitu diulang lagi. Raja Siliwangi, Raja Pajajaran, Jawa Barat, agamanya Buddha. Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Mendengar ada agama Islam, diajarkan oleh ulama dari Cina. Namanya Syekh Hasanuddin, asli Cina. Dipanggil Syekh Kuro, karena ahli qiraat, Kuro. Di Kerawang, Rengas Dengklok. Kerajaan Pajajaran kan selatan, Bogor lah. Berangkat ke Kerawang, akan saya bunuh. Ke tahun 1430. Ya. Sampai di sana, ada santrinya Syekh Kuro lagi baca Quran. Dilihat suaranya enak, lagunya merdu. Sing maca Quran bocah wedok kutilang, kuning tinggi langsing. Insyaallah. Yang babat angel golan angel babat tinggi. Nek suali akeh, ireng gembrot pendek, kadang ya. Itu Raja Siliwangi, jangankan mau membunuh Syekh Kuro, malah klepek-klepek. Itu santri kamu untuk saya saja, namanya Subang Larang. Putrinya Ki Gede Tapa, kepala pelabuhan Cirebon, bapaknya itu, Ki Gede Tapa namanya. Ya silakan, tapi harus enter masuk Islam. Oh, kayak masuk Islam, gampang. Baca surat masuk Islam. Terjadi pernikahan Prabu Siliwangi Pamanah Rasa dengan Subang Larang, tapi konon katanya Islamnya nggak semangat, pura-pura Islamnya. Istrinya 3, dia istrinya 3. Beragama Hindu namanya Ambit Kasih. Beragama Buddha namanya Ratu Icih. Yang ketiga Muslimah Subang Larang. Islamnya enggak tenanan, tapi nanti punya putra, itulah yang akan berjasa mengislamkan Jawa Barat. Satu Syekh Rahmatullah terkenal dengan panggilan Prabu Kian Santang. Yang mengislamkan seluruh orang masyarakat Parahyangan Sunda. Kecuali ada satu patih yang gak mau masuk Islam, namanya Patih Pucukumun. Agamanya tetap Karuhunan Sunda Wiwitan.
sampai sekarang masih diikuti oleh suku Badui di Malimping, Kabupaten Lebak. Yang kedua putranya namanya Rara Santang atau Syekh Somadullah, Bupati Cirebon. Panggilannya Ki Kuwu Cirebon. Ya, penguasa Cirebon lah. Itu yang menyebarkan Islam di Cirebon. Beliau orang yang sakti. Hati-hati di orang Cirebon, hati-hati ya, orang sakti ini. Satu, dia punya ilmu ajidipa. Paham bahasanya binatang. Ini orang semut, pacaran, ngerti dia. Yang kedua, titi murti. Bisa kelihatan besar, raksasa. Yang ketiga, halimun. Bisa nggak kelihatan. Wah, ini panjenengan dua halimun, Alfamart entek bakal. Niku Ki Kuwu Cirebon. Nah, yang ketiga perempuan namanya Walang Sungsang. Namanya Rara Santang, kalau tadi Walang Sungsang kebalik. Ini Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib dari India, namanya Said Abdullah Azmat Khan. Kalau sekarang lagi digugat oleh Imad dari Banten dan Fuad dari Jogja. Katanya Azmat Khan bukan Habib. Bahkan kalau Fuad Jogja mengatakan Yahudi Azmat Khan itu. Naudzubillah. Itu Said Abdullah Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudaim Rara Santang, punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Paham boten? Jadi sebabe Prabu Siliwangi mlebu Islam walaupun pura-pura ya. Sebagai apa? Mendengarkan Al-Quran dibaca oleh kutilang. Kuning tinggi. Angel golekane Masya Allah. Babat orang ini. Ya Allah. Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Maknanya aduh banget. Diwaca wa rasulih dengan wa rasulah, maknanya aduh banget. Nek wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau wa rasulah, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu. Nanti ilmu nahu digagas, diciptakan oleh Imam Amr bin Kumbur atau terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Menulis karangan namanya Alkitab 5 jilid. Barangkali Kiai jarang punya itu. Saya punya saya. Ya Allah. Ulama itu jasanya. Ulama jasanya itu. Ada lagi. Tahun 99 Hijriah. Banyak hadis palsu. Qala Rasulullah pada bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin, sedih. Ya Allah, ini banyak hadis palsu berkeliaran ini. Memanggil salah satu ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, cepat-cepat bikin metode menseleksi hadis, Syekh. Siap. 1 minggu jadi ilmunya. 1 minggu jadi. Sudah jadi khalifah. Saya beri namanya Mustalahul Hadis. 1, hadis sahih. Syaratnya harus ada 4. Syaratnya mutasil. Murid dan guru yang meriwayatkan ketemu. Bertemu. Bukan hanya jare. Bukan hanya katanya, tapi ketemu. Yang kedua, si guru ini thiqah. Bisa dipercaya. Tidak pernah nyolong sendal di masjid. Yang ketiga, dobit. Apalannya cerdas, gak pernah lupa. Yang keempat, adil. Lempeng kelakuannya. Baru sahih. Kurang 1, hasan. Turun, hasan. Hadis hasan. Kurangnya 2, dhaif. Dhaifnya mauquf, muqata', mursal, mu'allal, bahkan sampai mungkar, makdzub. Ya Allah. Paham boten? Di sini diajarkan enggak Ki Makmun? Diajarkan boten ilmu hadis? Boten? Dereng nggih. Enggak begini.
Yang ngaji ini, yang doyan ngaji ngatain hanya pesantren. Di luar pesantren nggak doyan ngaji kayak gini ini. Opo itu? Yang doyan hanya pesantren. Ulama itu berjasa besar. Ada lagi. Ulama meneliti, menyelidiki keindahan redaksi Al-Quran. Oh, ternyata mengandung 3 hal. Ma'ani dari segi makna, bayan dari segi penjelasan, badi' dalam segi keindahan. Lahirlah ilmul balaghah. Siapa yang ngarang? Amr bin Ubaid. Siapa namanya? Ilmu balaghah. Ya Allah. Ulama lagi yang berjasa tuh. Ya Allah. Ada lagi. Ini kalau saya tuliskan sampai subuh ini. Imam Syafi'i. Siapa? Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi usianya hanya 54 tahun. Saya sudah 71. Saya ini usianya sudah 71 nih, dikira masih nom apa? Cucu sudah 10 cucu. Cucu sudah ada S1. Cucu saya sudah ada S1 di Australia, di Monash University. Cucu saya yang paling tua. Nah, Habib masih nom nih, Masya Allah. Lagi strong-strongnya nih. Kalau sudah 70 sudah la haula wala quwata. Amin. Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, Imam Suhrawardi 40. Bapaknya Gus Dur, Kiai Hashim, pahlawan nasional, Menteri Agama, apalagi anggota tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Karmu Zakir, Abi Kusno, Laimena, Marimis, Wahid Hashim. Umurnya namun 39. Jadi ada orang itu umurnya pendek tapi jembar, ada orang umurnya panjang, nggak ono manfaatnya kecuali pilkada suara siji lumayan lah. Milih Mas Nabil lumayan. Imam Syafi'i 54. Suatu ketika dapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr. Afghanistan di sekitarnya namanya Mawaro An-Nahr. Transoksania. Isinya surat, namanya gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Yang keras. Siapa? Suratnya, Imam, saya ingin paham agak syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Kalau gubernur namanya siapa gubernur? Yang kirim surat siapa? Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i panggil muridnya namanya? Ini otaknya dedel ya? Masya Allah. Ini sarapannya ikan asin ya Allah. Sarapan niku telur, madu, susu. Wah, cerdas banget. Sarapan ikan asin, Masya Allah. Tapi buatan, pulau waktu Lirboyo, pulau Lirboyo 4 tahun, kangkung terus. Secara ilmiah nggak mungkin cerdas sebenarnya, nggak mungkin cerdas. Kangkung terus, esok kangkung awan, kangkung bengi kangkung. Ini ono tempe karo kerupuk hebat itu. 4 tahun pulau Lirboyo 68 sampai 71. Bon. Isinya surat, Syekh, bagaimana saya ingin paham syariat Islam? Imam Syafi'i panggil umurnya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Robi', sini. Ada surat dari gubernur ini. Ayo kita naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat balas si gubernur. Imam Syafi'i ngendikan, imla, dikte, Robi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Syafi'i. Dibaca enggak di pondok sini? Itu cikal bakal ilmu usulul fiqh.
Namanya Ar-Risalah, surat. Suratnya Imam Syafi'i. Isinya gimana isinya? Isinya kalau saya terangkan rinci 2 tahun, 4 semester. Kalau ringkas bisa lah 5 menit atau 7 menit. Gubernur kalau sampean panjenengan ingin paham syariat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Ayat Quran itu enggak sama, beda-beda. Ada muhkamah, sudah baku, enggak usah ditafsirin. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Enggak usah ditafsir, udah terang, jelas. Ceto welo-welo. Ada ayat mutasyabihah, remeng-remeng. Ini belum tafsir, ini belum tafsir. Aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu senggolan, wudunya batal. Kata Imam Maliki, kalau syahwat, kalau nggak syahwat nggak apa-apa. Kalau senggolan nggak syahwat nggak apa-apa. Kata Imam Hambali, kalau saling lamasa, saling merangkul, memeluk batal. Kalau enggak batal. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja nggak batal. Kecuali satu yang batal. Ngerti satu? Paham. Cerdas. Kalau yang satu batal, kalau dengan dekat. Kalau kata Imam Syafi'i, suami istri punya wudu senggolan, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, kayak kakek dan nenek-nenek, senggolan batal wudunya. Imam Syafi'i itu. Berarti ayat ini ayat mutasyabihah, ayat yang menerima, membutuhkan beberapa tafsir, menimbulkan perbedaan pendapat. Yang kedua, ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Mutlaqah absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah. Mutlak. Wa ulil amri minkum. Kamu harus taat pemerintah dengan syarat. Enggak mutlak, dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Jadi wa ulil amri minkum ini muqayyadah. Atiullah wa atiur rasul mutlaqah. Wal amri minkum muqayyadah dengan syarat. Ada ayat ammah umum. Aqimus shalah umum, semua orang wajib salat kapan saja di mana saja di bawah waktu itu. Yang melarat, yang kaya, yang laki-laki, perempuan, tua, muda. Yang ada lagi ayat perintah khusus. Walladzina hajaru wa jahadu fi sabili wa qatalu wa qutilu lahu kaffiran am sayyi'atin wa tudkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau ada orang kafir nyerang kita, lawan. Wajib perang. Kalau lagi perang. Kalau lagi perang kita wajib perang. Kalau aman, masa ngebom? Kayak Amrozi, Al-Ghufran, Mukhlas, Al-Imran. Mana kecamatan apa itu? Kecamatan apa itu? Kecamatan Solopuro. Mudah-mudahan di Babat nggak ada, mudah-mudahan. Ini perintah perang. Iya betul. Betul itu perintah perang. Tapi ayat khusus, perintahnya perintah khusus. Kalau lagi perang. Indonesia diserang. Atau umat Islam diserang. Itu lawan itu. Kalau lagi aman kayak gini masa ngebom. Ini madhab tadi? Imam Ali Ghufran, Mukhlas, Imran, Amrozi. Terkenal Lamongan, terkenal. Karena ada Al-Mi'raj itu, terkenal Lamongan. Internasional. Berkat Imam Amrozi, Al-Ghufran, Mukhlas, Al-Imran. Ada lagi ayat hakiki. Maknanya hakiki, realistis. Ada yang majazi, metaforis. Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Gusti Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan. Allah enggak punya tangan. Qudratullah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan mati kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah. Allah enggak punya muka. Zatnya itu. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Allah datang periksa barisan. Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Tuhan yang datang. Yang datang amru rabbik. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik. Perintahnya yang datang. Bukan Allah yang datang periksa barisan. Inspektur upacara apel bendera merah putih apa?
Ini namanya ayat majaz. Ada lagi ayat nasikhah, mansukhoh. Wah panjang nih kalau cerita itu. Bon. Kalau ente sudah paham Quran, kata Imam Syafi'i kepada gubernur, belum cukup. Harus paham hadis. Karena Quran sangat umum. Quran perintah sholat. Aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Gak ada di Quran. Betul-betul. Sholat itu 5 kali. Ada di Quran? Ada? Ragu-ragu gak pernah baca Quran. Gak bisa jawab, gak pernah baca Quran. Kelihatan. Baca makulhu, falak, nas, al-fatihah, al-flamim, ayat kursi, la bersama awal, la ilallah, tahlil, al-fatihah berkat. Kalau panjenengan baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan Anda ketemukan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten betul di Quran? Betul wonten. Perintah Qurannya ada, perintah sholatnya ada 60 kali. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah, aqimus sholah. Tapi berapa kali, namanya apa? Gak ada di Quran. Maka harus kita kembali pada hadis. Di hadis wonten, qala Rasulullah SAW, furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr, wal-asar, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Quran apa hadis? Hadis. Hadis ada 4 grade. Mutawatir. Mala yuhtamul fil kidb wal khata'. Hadis enggak mungkin salah, enggak mungkin bohong. Mutawatir namanya. Hadis masyhur, terkenal. Hadis aziz, yang bagus, yang mulia. Hadis ahad, individual. Sudah paham Quran hadis sebagai nusus muqaddasah, bayan ilahi dan bayan nabawi, belum cukup. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i, wis paham Quran, paham hadis, turun cukup, turun. Apa? Akal harus dipakai. Akal ulama, bukan akal babat. Akal ulama. Akal dipakai. Kalau ulama itu kumpul, musyawarah, mengeluarkan keputusan sepakat, namanya ijma, konsensus. Ada ijma qauli, ada ijma sukuti. Apa hasil ijma? Apa hasil ijma itu? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram. Niat. Berdiri. Bagi yang mampu berdiri. Maca fatihah. Ruku. Tumakninah. I'tidal. Sujud. Hasil dari ijma'ul ulama. Akalnya ulama. Kan hadis betul wonten. Apalagi Quran. Hadis enggak ada. Kanjeng Nabi mboten ngendikan rukunnya sholat 17. Mboten wonten. Dah. Jadi kalau ada orang tidak mau ijma, enggak mau ikut ulama, enggak akan tahu berapa rukunnya sholat. Kalau ada orang, Pak Ustadz, ente sholatnya bagus sekali. Belajar dari mana? Oh, saya belajar di Quran dan hadis. Wallahi bohong. Ngandel betul. Nono wong aku belajar sholatnya dari Quran dan hadis. Ngandel betul. Wallahi bohong. Itu pasti jawabnya sih benar dari ibu saya, dari ayah saya, dari ustadz saya. Lalu ustadz dari gurunya, dari kiainya, dari gurunya. Mentok nanggone Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Ketua tim penulis Al-Quran. Sahabat Zaid bin Thabit. Paham boten? Sahabat Zaid dari siapa? Dari Kanjeng Nabi. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasulullah SAW. Percaya boten? Percaya boten? Kata orang percaya, percaya boten? Tidak usah taklid. Kita langsung Quran hadis. Sini. Langsung Quran dan hadis. Hadis yang paling hebat tuh siapa? Imam Bukhari. Loh, Imam Bukhari paling hebat. Saya juga tahu. Masa ketua PBNU nggak tahu? Bahwa hadis yang nomor 1 hadis Imam Bukhari saya juga tahu. Tapi ente nggak tahu nih. Imam Bukhari yang ahli hadis nomor 1.
hafal hadis dengan sanadnya 600.000. Itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Masya Allah. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari 256. Ngaji nang Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu, goblok. Akal yang kedua, akal individual, dewe-dewe. Namanya kias. Apa? Analogi. Ada 9 macam kias. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. Akan saya contohkan 2 saja, yang 7 kalau sini lagi nanti. 1, kias burhani. Kias fakta. Ini narkoba. Narkoba haram atau halal? Berani mahal kan, di Qur'annya ada. Inna sabu. Wonten di Qur'an wonten niku. Hadis wonten. Kok berani-berani mengatakan sabu-sabu haram? Kakek kias, namanya kias burhani. Ngeten. Ini barang faktanya memabokkan. Nyata-nyata memabokkan. Berarti podokan khomer. Khomer di Quran ada haram. Khomer ada di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Khomer haram. Quran. Lagi barang podo karo khomer dalam sama-sama mabokkan. Maka hukumnya podo karo khomer, yaitu haram. Kiasnya begini kalau ingin tahu. Ada muskirun. Namanya apa? Muqaddimah surah, premis minor. Wa kullu muskin khamrun. Namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram. Namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, namanya positive conclusion, natijah shodikoh. Orang paham? Dikira kiai ilmunya. Maka ini barang haram. Namanya, apa namanya? Kias burhani. Menggunakan premis minor, premis major, legal statement, dan positive conclusion. Pun, diajarin buat yang beriki. Ilmu matak diajarin buatan mereka. Oh. Jadi kita mantep buatan melok al-sunnah wal jamaah. Bon, paling benar ini. Nahnu ashabul haq. Kita pemilik kebenaran. Yang lainnya salah semua, udah gitu aja lah. Ada kias aulawi. Apa? Nempeleng ayah ibu, kenging buatan. Quran nggak melarang. Nempeleng, nak mukul ayah ibu, Quran nggak melarang. Yang dilarang oleh Quran, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, nggak usah bentak, tempelengin aja. Gitu boleh? Boleh. Harus pakai kias aulawi. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, luwi-luwi fabil aula. Luwi-luwi nempel. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Apa yang dilarang apa ini? Yang mendekati zina haram. Zinanya ya luwe-luwe, ngoten. Mendekati saja haram, zinanya luwe-luwe. Ini namanya kias aulawi. Pun paham? Pun selesai. Kula nerahkan Mas Syafi'i selesai udah. Berapa menit tadi? 10 menit ya? Kalau rinci 4 tahun ini. Pun. Ada lagi ulama berjasa besar. Namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa? Wafat tahun 324 Hijriah. Beliau ngemani umat. Ngemani umat. Masya Allah. Imam Asy'ari menetapkan bahwa Allah punya sifat wajib 20. Coba, kalau nggak ikut Imam Asy'ari. Kalau hanya baca Quran dan hadis, kita nggak tahu sifat Allah piro. Paham betul, paham betul? Kalau kita hanya baca Quran dan hadis, kita nggak mungkin tahu sifat Allah yang wajib piro.
Nggak tahu. Di Quran nggak ada. Sifat Allah 20. Nggak ada di Quran. Hadis juga betul nonton. Itu adalah hasil istihadnya Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Paham? Sifatnya Allah pinten? 20. Nomor siji sifat wujud. Padahal si lafal wujud teng Quran boten wonten. Ayo sama maca Quran. Ada enggak? Innallaha wujud. Wonten boten? Yang ada sami'un basirun, sama basor, bikulli syai'in alim, berilmu, ala kulli syai'in qadir qudrah. Ya boten? Hayyun qayyum haya. Innallaha wujud. Allah itu ada. Wonten boten Qur'ane? Orang sejauh pertama maca Quran sebenarnya. Pertama maca Quran ya. Allah itu wujud. Boten Qur'ane? Boten wonten, boten wonten. Enggak ada Quran mengatakan innallaha wujud. Boten wonten. Imam Asy'ari berani mengetapkan sifat wujud malah nomor 1. Kenapa? Karena menurut Imam Asy'ari, menurut beliau, kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Ayo, kita ini sebenarnya diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Sebelum lafal ada itu harus ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah, ora paham. Kita buktikan. Ini baru paham, kita buktikan. Ada domir, kata ganti, pronoun. Ada 3. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Paham kan? Paham gak? Silahkan dipakai. Oleh siapa saja silahkan. Ana Said, ana Khalid, ana Abu Bakar, ana Husain. Kamu, anta Khalid, anta Ahmad, anta Abu Bakar. Ya kan? Ya kan? Dia Khalid, dia Abu Bakar, dia Husain, dia Fatimah, Zainab, Maryam. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua tidak nanti. Tinggal ana satu yang enggak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Kecuali aku, kata Allah. Artinya, la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya, la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad, aku Khalid, aku Abu Bakar, mati kabeh wis. Aku Maryam, Zainab, mati kabeh, tinggal aku. Allah. Begitu pula anta, silakan dipakai. Kamu Khalid, kamu Hasan, kamu Ahmad, kamu Toto, kamu Sukardi, kamu Zainab, kamu Maryam, mati kabeh. Kecuali anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Anta siapa? Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. La anta illa anta. Tidak ada anta kecuali anta Allah. Paham boten? Begitu pula dia Ahmad, dia Hasan, dia Toto, dia Maryam, dia Zainab, mati semua. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Dia yang lain enggak ada kecuali dia Allah. Jadi hakikatnya aku adalah Allah. Hakikatnya engkau adalah Allah. Hakikatnya dia adalah Allah. Kita ini pinjam. Nyilih. Maunya berapa tahun pinjamnya? Enggak mau jawab, ya Allah. Jenengan pinjam, aku, kamu, dia pinjam itu. Maunya berapa tahun pinjamnya? Berapa? 100. Nguyungi sing nandipan. Ngerapoti putu. Bola balik dokter. Bola balik pijet. Kalau 71 bola balik dokter. Jawab yang benar, memang kita pinjam menggunakan anak, anta, huwa. Dari anaknya Allah, antanya Allah, huwanya Allah. Saya pinjam. Berapa tahun? Terserah yang meminjemin. Siapa tahu mulai kokainnya ditarik wis. Siapa tahu pulang dari sini,
Ditarik. Soalnya bisa ngomong anak. Paham boten? Jasanya siapa itu? Ya namanya siapa namanya? Lupa ya Allah. Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Para ulama sekarang juga berjasa besar. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon hubbul watan wal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Gabungan antara teologi dan politik kebangsaan. Di Timur Tengah mboten wonten, percaya mawon. Percaya mboten kali kula. Kula ning Mekah 13 tahun kula. Dari S1 sampai S3. 4 tahun, yang 1 tahun libur karena perang Irak Kuwait. Libur setahun itu. Di Timur Tengah mboten wonten ulama mengatakan nasionalisme bagian dari iman. Enggak ada itu. Hanya Hasyim Asy'ari. Kamu beragama harus nasionalis. Kamu nasionalis harus beragama. Barang siapa tidak punya tanah air, gak punya sejarah. Barang siapa gak punya sejarah akan dilupakan oleh masyarakat, oleh dunia. Man laisa lahu ard laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzikr. Seperti bangsa Kurdi, bangsa besar, bangsa Kurdi bangsa besar, tinggal di Irak Utara, di Iran sedikit, di Suriah sedikit, di Turki banyak, di Irak banyak, gak punya negara, gak punya tanah air. Lama-lama lupa orang dengan bangsa Kurdi itu. Ulamanya banyak dulu. Tapi Indonesia, Hasyim Asy'ari mengatakan mencintai tanah air, nasionalisme. Padahal konsep nasionalisme itu dari Ernest Renan, orang Prancis yang pertama kali mempunyai konsep nasionalisme. Namanya siapa? Siapa namanya? Ernest Renan. Orang Prancis tahun 1895. Dulu namanya negara itu, negara Islam. Gak ada batasnya. Tiap perang yang menangnya terus semakin lebar, semakin luas. Negara Kristen, Katolik, nggak ada batasnya. Semakin menang perangnya, itulah negara Katolik. Setelah ada PBB, baru namanya ada negara kebangsaan. Ada batasnya teritorial. Walaupun negara kecil Brunei, ada saupil Brunei, nggak boleh diganggu. Dia punya hak bernegara, berbangsa bernegara. Negara Singapura, saupil, nggak boleh diganggu. Namanya apa? Apa namanya sudah? Negara konsep nasionalisme. Paham boten? Nah, Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan nasionalisme bagian dari iman. Betapa bedanya dengan Ikhwanul Muslimun. Said Qutb yang mengatakan al-wataniyah minal jahiliyah. Nasionalisme itu jahiliyah, kata Said Qutb dalam kitabnya Ma'alim fit Thariq. Komunisme, sosialisme, kapitalisme, nasionalisme, jahiliyah. Maka harus kembali sistem khilafah. Itu diikuti oleh mahasiswa di perguruan tinggi, kelompok tarbiyah, ITS, Undip, IPB, ITB. Kajian-kajian kelompok mahasiswa dengan buku Ma'alim fit Thariq, namanya kelompok tarbiyah. Lah tamatan ITB, tamatan ITS, insinyur, nanti jadi direktur Telkom, direktur PLN, direktur pupuk, direktur pabrik. Maka muncullah kelompok radikalisme di kantor-kantor BUMN. Paham boten? Khutbah-khutbah Jum'ah di PLN, di Telkomsel, di Pertamina, radikal rata-rata. Saya ini mulai diawasi dulu kemarin. Masya Allah. Khutbah ini kantor pemerintah, tapi ngajaknya khilafah. Karena apa? Kan mereka kebanyakan keluaran ITB, ITS, Undip. Malah di Undip ada Profesor Dr. Suteki. Profesor Doktor menulis tentang khilafah. Dr. Suteki dipecat dari dosen, sudah dipecat di Undip. Jadi alhamdulillah kita ikut Hasyim Asy'ari bahwa nasionalisme, mencintai tanah air bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham boten? Nah ini harus dipelihara kiai NU harus pelihara masyarakat. Kekayaan kita masing-masing adalah as-sarawatul ijtimaiyah, social capital. Kekayaan masyarakat. Panjenengan dugi mriki didorong-dorong boten? Dioyak-oyak, dioprak-oprak boten? Dibayari boten? Ini namanya modal kita, kekayaan kita, capital social capital. Kekayaan ijtimaiyah harus dipelihara, harus dijaga. Sampai anak putunya supaya kita tetap kiblatan kiai, ikutnya dengan kiai. Nah, sekarang melihatnya dengan apa?
Peliharanya dengan melanggengkan budaya. Mauludan, moco barzanji, moco deba, simtud duror, burda. Seneng mboten? Seneng. Ya Allah. Makanya syuriah, rois dan khatib harus hafal barzanji. Kalau nggak hafal jangan diamplopin. Kenapa? Kenapa? Sebabnya sengopeni barzanji hanya kita orang NU. Kalau bukan kiainya yang ngapal, apa HTI suruh ngapal? Muhammadiyah suruh ngapal? Salafiyah Wahabiyah suruh ngapal? Kita itu yang harus ngapal. Kalau nggak kita hafal, hilang itu barzanji nanti. Kiai, syuriah, khatib syuriah harus hafal barzanji. Kalau mau coba barzanji masih moco, ojo diamplopin. Ojo diantar mulih dewe karo gojek. Wa amma ta'ifa du'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa uraw bis sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat بالدماء نعلا ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك لهذا العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أسى بروحي وجسده إلى المسجد الحرام إلى أصل إلى رحاب الأصل القدسية ورجب إلى السماوات سبع فرأى الأولى قد جل وقار وعلا. Harus hafal khutbah Jumat masjid, jangan dikasih buku khutbah. Kalau ada rois syuriah moco khutbah masih moco, ojo tinggu maneh. Apa bedane rois syuriah, khatib syuriah karo SAG yang khutbahnya moco? Apa bedane? SAG pantas lah. Innal dina indallah Islam, pantas lah macam itu Latin kan. Innal dina indallah Islam. SAG pantas itu. Dan rois syuriah khatib pantas betul. Mimbar Jumat, mimbar masjid ojo diwe khutbah. Khutbah nikah, khutbah gerhana, manakib Syabdul Qadir Jilani, talqin mayit, syuriah harus hafal. Kalau bukan kita yang hafal, siapa yang mau hafal? Paham boten? Burda harus hafal. Suatu ketika Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, orang Iskandaria, sakit stroke sebulan. Ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sering ketemu sering? Jawab, panjenengan sering ketemu Kanjeng Nabi nang mimpi? Dereng, nek ketemu pocong. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan gak bisa bangun. Saya ingin menggagas ngarang qasidah yang isinya muji-muji panjenengan. Nyun izin, ya wis tak izini. Seminggu ketemu maneh, ngimpi maneh. Sudah selesai Rasulullah. Coba dengarkan, coba baca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah dibaca selesai, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa radhiya anhu, senang dipuji, mendengarkan pujian. Wa masa jasadahu, usap-usap badan Syekh Busari, wa ta'affa fauran, sekaligus spontan sembuh, bisa lari lagi, bisa jalan lagi. Percaya mboten? Percaya mboten? Amin tadakuri jironim bidhi salami mazata dam'an jaro min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadul barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayah sabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turid dam'an ala talali wala arqta li dzikril bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami. Apal mboten? Mboten? Kalau itu sebentar. Kalau itu ojo dibanding kayak apal itu, apal.
Amin tadakuri jinan bidhi salami. Mazad tadab anjan muqatim biddam. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau lagi kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau sedang teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, gak enak minum? Kenapa kamu gelisah? Air matamu selalu menangis terus sampai seperti kalen, seperti ada bekas air mata. Pasti kamu sedang mabok cinta. Pasti kamu sedang rindu seseorang. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, benar, aku lagi mabok seseorang, lagi kangen rindu seseorang. Sampai rasa mabokku, rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu, kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih? Yang lagi kamu rindukan siapa? Yang kamu tangisi siapa? Perempuan mana? Yang sedang kutangisi, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladhi ya syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muktahami. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arabi wal ajam, Sayyidul alam mulki wal malakut, Sayyidul dunya wal akhirah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falir bin Abir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Batu Salih bin Akhnuh bin Idris bin Hurmus bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Jawab, leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan? Jawab, leluhur panjenengan? Hafizul ilah karomatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarokus sifah falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Nabi Adam sampai Said Abdullah, Siti Aminah, nggak ada yang berbuat zina. Kenapa? Karena leluhur Kanjeng Nabi membawa titipan amanah Nur Muhammad. Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Adam. Setelah Gusti Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuk Nabi Adam, mengalir pada anak-anaknya. Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri hurul mulbahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib abdihi Abdillah. Nur Muhammad, nur nubuwah mengalir sampai ke kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya padang, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran
hamidan ka'annahul badru fi tamamih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Siti Aminah melahirkan omahe terang benderang koyo ono wulan koyo ono listrike. Abu Lahab dari jauh kaget, Aminah omahe terang benderang, ada apa itu? Abu Lahab pamannya Nabi Muhammad sedulur Syekh Abdullah, lain ibu tapi, menyuruh budaknya namanya Thuwaibah. Coba Thuwaibah kamu lihat rumahnya Aminah ada apa? Thuwaibah pergi, nggak lama datang, majikan Syekh, Siti Aminah melahirkan bayi, laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar, datangnya terang benderang seperti bulan. Dari bayi itu, rumahnya Aminah terang benderang. Oh gitu, aku senang Thuwaibah, aku senang. Maka kamu dari mulai besok bukan budak lagi, bebas. Abu Lahab senang datang maulid Nabi. Seumur sekali. Nanti di akhirat Abu Lahab masuk jahim, neraka, setiap dino Senin diangkat dari neraka. Selasa masuk lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin lintas lagi. Selasa. Sebabnya apa? Tiap hari Senin lahir Kanjeng Nabi, Abu Lahab gembira. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab besok karena kafir masuk neraka jahim. Sudah jelas dalam surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tapi setelah hari Senin dintas yukhaffam lisururi bi ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran. Maka seperti apa pahalanya orang babat yang setiap malam Jumat, setiap munasabah apa saja, rumahnya jadi, akekah, pangkatnya munggah, lulus ujian, mau maulid Nabi. Betapa pahalanya itu. Insya Allah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu al-faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.